Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi Ibu Rina Oktiani SE yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai analisis break-even point pada PT Gudang Garam Tbk menggunakan software POMQM. Sebelum mulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Gusti Anjas Priambodo, kemudian ada Cipta Hermawan, kemudian ada Devina Aulia Dilani, kemudian ada saya sendiri Anissa Nandiah, dan yang terakhir ada Raffi Nur Salim Sunardi. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam lingkungan industri yang kompetitif, efisiensi dan efektivitas, proses produksi menjadi dua kunci utama yang menentukan kelangsungan dan daya saing suatu perusahaan. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan keuntungan adalah dengan memahami konsep break-even point atau BEP atau titik impas. BEP memungkinkan perusahaan untuk mengetahui batas minimal jumlah produksi dan penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Dan juga dengan menerapkan analisis BEP melalui software POMQM, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume produksi, dan harga jual. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan analisis break-even point atau BEP pada PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, sejauh mana software POMQM dapat digunakan untuk membantu menentukan titik impas produksi. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis BEP dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan produksi. Oke, selanjutnya adalah pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak juga mengalami kerugian. Menurut Samrin, analisis titik impas atau dikenal juga sebagai analisis break-even adalah tingkat aktivitas dalam suatu perusahaan yang menunjukkan tidak ada untung ataupun rugi. Pada grafik, titik impas dapat diketahui melalui perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya total. Keberadaannya ditunjukkan dengan melihat posisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau sebagai titik di mana total margin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Selanjutnya ada perhitungan break-even point. Menurut Halim dan Supomo, bahwa terdapat dua jenis metode perhitungan titik impas atau break-even point, yaitu BEP rupiah dan BEP unit, dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada BEP rupiah. Rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Dan yang kedua ada BEP unit, yaitu rumusnya BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Yang selanjutnya ada konsep biaya. Menurut Putri Nurmansyah and Anuryandi 2022, biaya merupakan pengeluaran berupa kas atau setara kas yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan harapan akan memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan. Sementara itu, Uni DKK pada 2019 menyatakan bahwa berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume aktivitas, biaya dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada volume aktivitas dalam batas rentang relevan tertentu. Terus yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan jumlah output yang dihasilkan. Biaya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner. Yang terakhir adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya variabel semi variabel ini merupakan biaya yang totalnya berubah seiring perubahan output driver aktivitas, namun perubahan tersebut tidak berlangsung secara proporsional.
Oke, selanjutnya adalah pengantar software POM-QM. POM-QM adalah suatu software yang dikembangkan oleh Friedrich Hall yang dapat diinstal pada komputer maupun perangkat seluler. Software ini dirancang untuk mempermudah proses penghitungan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan optimisasi di bidang produksi dan pemasaran. Berikutnya ada hasil dan pembahasan gambaran umum PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Secara bisnis, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten GGRM. Produk unggulannya meliputi merek-merek seperti Surya, GG Internasional, dan Gudang Garam Signature. Dari sisi kinerja keuangan, PT Gudang Garam Tbk mencatat pendapatan triliunan rupiah setiap tahunnya. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti regulasi cukai rokok yang semakin ketat, pergeseran preferensi konsumen, serta kompetisi dan produsen rokok lainnya. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Di sisi sebelah kanan, di situ ada laporan posisi keuangan konsolidasian di tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 31 Desember. Dan di sisi sebelah kiri yaitu ada laporan keuangan laba rugi. Lalu di sini ada kinerja Gudang Garam di tahun 2023. Volume penjualan per batang yaitu 61,4 miliar dan di tahun 2024 ada 53,1 miliar. Dan selanjutnya pendapatan di tahun 2023 sebesar 119 triliun dan 2024 ada 98,7 triliun. Dan di sini ada rasio laba bruto terhadap pendapatan di tahun 2023 yaitu 12,3% dan di tahun 2024 yaitu 9,5%. Selanjutnya ada laba di tahun 2023 sebesar 5,3 triliun dan sementara di tahun 2024 yaitu 1 triliun. Selanjutnya ada laba per saham di tahun 2023 sebesar 2,767 perak dan tahun 2024 ada 510 perak. Selanjutnya ada proses analis BEP menggunakan POM-QM. Langkah-langkah dalam menghitung BEP unit. Untuk mendukung analis break-even point pada PT Gudang Garam Tbk, berikut disajikan ringkasan data keuangan utama yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Dapat kita lihat di sini ada nama akun dan harga dalam jualan jutaan rupiah, maaf. Total pendapatan sebesar 98.655.483 rupiah. Dan biaya pokok pendapatan sebesar 89.275.895 rupiah. Dan biaya tetap sebesar 22.058.110 rupiah. Biaya variabel per unit sebesar 1.662 rupiah. Dan harga jual per unit sebesar 1.837.000 rupiah. Jumlah unit terjual atau volume penjualan sebesar 53.100.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis yang telah kami buat. Pertama-tama di sini membuka aplikasi dan memilih modul break even.
Langkah pertama adalah membuka aplikasi POMQM for Windows. Setelah aplikasi terbuka, klik menu modul yang berada di barisan menu utama bagian atas. Maka akan muncul daftar berbagai modul yang tersedia dalam aplikasi ini. Pilih modul break even atau cost volume analysis, yaitu modul yang digunakan untuk menghitung titik impas antara total biaya dan total pendapatan dalam suatu kegiatan produksi atau bisnis. Selanjutnya, langkah kedua, kita memulai proyek analisis break-even point. Setelah memilih modul, langkah berikutnya adalah memulai proyek baru. Klik menu file, lalu pilih new, dan selanjutnya pilih break-even analysis atau cost versus revenue. Opsi ini digunakan untuk menghitung titik impas berdasarkan perbandingan antara biaya tetap, biaya variabel per unit, dan pendapatan per unit. Analisis ini sangat bermanfaat untuk mengetahui berapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Langkah selanjutnya, kita dapat memberikan judul dan memahami modul. Setelah memilih model yang diinginkan, akan muncul jendela baru berjudul Create Data Set for Break-Even Analysis. Pada bagian titel, masukkan nama proyek analis, misalkan PT Gudang Garam Tbk. Di bagian bawah kanan terdapat tab Overview yang menjelaskan bagian modul ini terdiri dari 3 model dan digunakan untuk menganalisis biaya tetap, biaya variabel, dan biaya jual per unit. Lalu klik OK untuk melanjutkan ke tahap pengisian data. Interpretasi hasil analisis mengisi data biaya dan pendapatan. Selanjutnya akan ada tampilan lembar kerja untuk memasukkan data. Di sini Anda akan mengisi 3 jenis informasi utama. Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap, merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volumenya produksinya berubah, yang senilai Rp22.058.110. Yang kedua ada variable cost per unit atau biaya variabelnya. Di sini ada biaya yang berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Nah, di sini senilai 1.662 per unitnya. Yang ketiga ada revenue per unit atau pendapatan per unit. Harga jual produksi per unit senilai 1.837 per unitnya. Dan di sini pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi realnya atau asumsi dari studi kasus yang sedang dianalisis. Selanjutnya ada menyelesaikan dan menampilkan hasilnya. Di sini disimpulkan berdasarkan perhitungan analisis break-even point atau BP di atas menggunakan POMQM. Dapat kita simpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk akan mendapatkan titik impas pada saat produksi sebesar 126,46 unit dan dalam rupiah sebesar 231.546 rupiah, dan jika dirupiahkan sebesar 38 sekian. Kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisis break-even point atau BP-nya pada PT Gudang Garam Tbk menggunakan software POMQM for Windows, dapat disimpulkan bahwa BP merupakan alat analisis penting untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam konteks ini juga penggunaan software POMQM sangat membantu dalam mempercepat proses perhitungan dan menghasilkan hasil yang akurat serta mudah dipahamin, baik dalam bentuk angka maupun grafik. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk berada dalam kondisi keuangan yang sehat, di mana volume penjualannya telah melampaui titik impas sehingga perusahaan berada pada posisi memperoleh keuntungan. Nah, dalam kasus PT Gudang Garam Tbk juga hasil analisisnya menunjukkan bahwa perusahaan mencapai titik impas pada volume produksi sebesar 126,46 rupiah unit dengan nilai penjualan dalam rupiah yang sangat signifikan. Nah, angkanya di sini memberikan acuan juga nyatanya bagi perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi secara efisien. Oleh karena itu, BEP sebaiknya digunakan sebagai salah satu bentuk pengambilan keputusan dan bukan satu-satunya dasar dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.